Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi ada peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu dalam pandangan analisa AK mungkin sangat tepat diterapkan di pembahasan kasus Subang ini, sahabat-sahabat AK. Itu tidak hanya untuk saksi, tetapi mungkin kepada netizen dan konten kreator juga, sahabat-sahabat AK. Jadi kita harus adil menganalisanya, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, sebelum AK menganalisa, mari AK memberikan ilustrasi bersatunya mereka, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Teguhnya mereka, mungkin sampai saat ini mereka mengatakan bahwa sekolah tidak ada masalah. Mari kita akan memberi contoh. Kan begitu. Wahyu adalah kepala sekolah, Yoris adalah ketua pengurus yayasan. Tanpa mereka bersatu, ini tidak mungkin yang namanya dana BOS bisa cair, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Kedua, walaupun kita tahu di publik Wahyu mengundurkan diri, sahabat-sahabat AK, tetapi dari keterangan saudara Dedi masih juga data depodik memakai nama Wahyu, sahabat-sahabat AK, agar bisa mencairkan BOS. Jadi di sini sahabat-sahabat AK kerjasama yang baik antara Yoris dengan Wahyu, antara BOS dengan BOS, kan begitu. Begitu juga sahabat-sahabat AK, kalau kita tahu peristiwa tanggal 19 itu AK langsung saja mengatakan itu peristiwa mengambil motor Yoris, sahabat-sahabat AK yang ada di SMA, bukan lagi peristiwa menjaga TKP, tapi mengambil motor Yoris. Di sana juga tanpa kita sadari Wahyu juga hadir di sana, berarti kerjasama yang baik di antara mereka. Jadi kalaulah memang sudah kita pahami mereka bekerja sama dengan baik, sahabat-sahabat AK, jadi apabila saudara Wahyu berada di sekolah yayasan pada hari kejadian tanggal 18 Agustus, sahabat-sahabat AK, yang bagi AK tidak dimasuk akal seorang kepala sekolah pagi sudah datang, tentunya mereka karena bersatu itu akan bersuara kelak, akan mendukung bahwa itu benar, bahwa itu tidak ada masalah, bukan begitu begini. Itulah hebatnya mereka, kebersatuan mereka, sehingga kasus ini kita dibawa mutar-mutar. Oleh sebab itu mari kita lanjutkan analisanya. Sahabat-sahabat AK, karena AK mengikuti kasus ini, perkembangan kasus ini, akan membutuhkan suatu informasi atau data untuk dianalisa. Dengan seizin Allah, ternyata AK istilahnya berdiskusi dengan mantan bendahara saudara Dedi kala itu melalui WA. Jadi sedikit banyak AK paham, sahabat-sahabat AK, apa yang terjadi di sekolah tersebut. Kan begitu, sahabat-sahabat AK. Lalu memang saudara Dedi yang AK banyak diskusikan tentang dia di koin 1000. Sahabat AK, misalnya saudara Dedi pernah wawancari dengan koin 1000, mengatakan bahwa muridnya pada saat dia masuk SMP 146, SMK 153. Itu sahabat-sahabat AK data. Begitu juga sahabat-sahabat AK tentang sekolah tersebut yang sudah dibahas tentang di koin 1000 tentang pencairan dana BOS, itu juga AK perdalami, sahabat-sahabat AK. Kesimpulannya bagi AK dalam analisa AK, baik itu AK lihat di koin 1000, terus diskusi dengan saudara Dedi, AK 100% menduga. Nah, ini 100% saja menduga di sana ada masalah di sekolah tersebut, sahabat-sahabat AK. Sehingga AK mempertanyakan benang merah kaitannya saksi kepala sekolah, kan begitu, dan Kosasih berada di SMK tersebut atau di sekolah yayasan tersebut pagi-pagi, sahabat-sahabat AK.
apapun dalam pandangan analisa AK, kalau mereka mengalaskan, membuat alibi, misalnya karena mulai kegiatan belajar mengajar atau mulai bekerja, ini juga masih dipertanyakan. Sampai detik ini kita belum pernah dilihatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Jumlah muridnya ratusan. Terus kalau bicara bekerja apa mereka di sana pagi-pagi? Kalau hanya untuk melaporkan, seperti di MBS mengatakan bahwa Kosasih ada janji bertemu dengan Wahyu di sana untuk melaporkan. Kan begitu. Kegiatan dia mencari murid ini kan luar biasa. Apakah tidak bisa melaporkan melalui WA, nanti ketemunya jam 9, jam 10? Kenapa harus pagi-pagi? Pada saat itu ada peristiwa kasus Raja Pati, pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia. Walaupun HP-nya berbeda, Serang Panjang dengan Jalan Cagak. Kita kan nggak tahu mereka itu datang ke sana jam berapa berangkatnya. Kan begitu. Jadi sahabat-sahabat AK, adanya saksi Wahyu sebagai kepala sekolah di sekitar sekolah yayasan pagi-pagi, ini perlu pendalaman lagi. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Bayangkan, mereka bertemu berdua di sana, padahal pegawai sekolah itu bukan mereka saja. Saudara Danu pegawai sekolah toh masih tidur katanya. Opik juga pegawai sekolah tidak dilibatkan di sana. Jadi ada apa mereka ini berdua, sahabat-sahabat AK, melakukan pertemuan dengan alibi tentang pekerjaan sekolah. AK bisa menguji mereka kalau mereka mengalaskan, membuat alibi dan alasan tentang sekolah mereka sehingga ada di sana. Makanya sahabat-sahabat AK, diperlukanlah kita membahas sekolah itu. Agar apa? Agar kita mampu menganalisa tentang mereka ada di sana. Bagaimana kalau kita tidak membahas mereka? Berarti kita melewatkan suatu peristiwa yang sangat krusial, yang perlu dianalisa, yang perlu dibahas. Kan begitu sahabat-sahabat. Yaitu saudara Wahyu kepala sekolah ada di sekolah tersebut di pagi-pagi sekali bagi AK. Padahal sudah AK analisa. Pada saat itu kita musim COVID. Pada saat itu kalau kita kembali lagi, jejak digital itu tanggal 8 Yosef Yoris, Pak Mul itu kan ada di SMA negeri di depan TKP. Apakah begitu juga tanggal 19? Mengambil motor Yoris, mereka di sana bukan menjaga TKP, mengambil motor Yoris. Danu di sana itu ada Wahyu, ada Kosasih, ada Opik, ada Dedi. Mana mereka itu melakukan kegiatan belajar mengajar di SMK? Jadi alasan-alasan mereka, alibi-alibi mereka berada pagi-pagi di sekolah tersebut, ini patut kita membahasnya. Karena rangkaian peristiwa tersebut ini tidak terlepas setelah perkembangan waktu bahwa Kosasih, saudara Wahyu ini menghilang dari peredaran publik. Padahal dialah kepala sekolah yang bertanggung jawab atas maju mundurnya itu sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat AK, termasuk pertanggungjawaban dia terhadap dana bos. Kalau kita bicara dana bos berarti antara kepala sekolah dengan ketua pengurus yayasan. Ada apa Yoris sama Wahyu? Wahyu, ya pernah nanya pagi-pagi Bu, Wahyu tuh ke sekolahnya teh. Setengah 7-an Bu, menurut saksi yang